Akhir-akhir ini dunia F&B dan juga food reviewer lagi cukup panas di sosial media. Dari tahun kemarin ada banyak kasus di kalangan food reviewer atau food vlogger yang bikin image para food reviewer ini kurang baik di Indonesia, di mata para owner bisnis F&B khususnya, dan juga beberapa penonton food reviewer. Sejak tahun kemarin ada beberapa kasus yang bikin dunia F&B dan juga para food reviewer ini cukup ramai di sosial media. Mulai dari review jujur warung Yakobsa, Magdalena minta gratisan pas review makanan, Code Blue dengan Farida Nurhan, dan lainnya. Ya kalian udah tau lah. Di antara kasus-kasus food vlogger ini, yang paling mencolok adalah Code Blue dengan konten-kontennya yang memancing kontroversi dan juga cukup negatif. Terakhir, konflik Code Blue ini sama Chef Arnold. Chef Arnold jadi salah satu orang kompeten yang mengkritik konten-kontennya Code Blue. Kronologi awal mula masalahnya sama Chef Arnold. Pertama dia nantangin, terus dia manas-manasin, dan juga dia untuk ketenaran dia sendiri membawa-bawa itu. Karena kalau misalnya netizen semua ngomongin kayak gitu, gue nggak benci netizen, I don't care. Yeah, it's just an opinion. Kalau yes, he was riding the wave dan lain-lain. Kalau dia untuk for his own ketenaran dan juga for apa yang dia lakukan, karena gue tahu dia itu kedoknya apa dalam review jujur this and that, it annoys me. Hingga akhirnya mewakili para owner F&B dan juga orang-orang yang punya masalah sama si Code Blue, Chef Arnold bakal tanding di ring HSS 21 April nanti di Indonesia Arena. Mungkin ada yang belum tahu siapa Code Blue dan juga kenapa dia bermasalah sampai dibenci banyak orang, entah sama owner bisnis F&B, chef, barista, atau juga penonton. Ya sederhananya, Code Blue ini konten kreator biasa yang ramai di TikTok dengan video-videonya yang ini namanya Naga Mas. Aduh, tapi kok sepi banget ya. Lalu ini crispy nori pahit. Aduh, kacau. Tahu bakso lumayan lah, B aja. Tapi HSO-nya hampir nggak ada, dua pintil, tau nggak? Yang mengkritik resto-resto, bisnis F&B, yang bahasa dan penyampaiannya nggak beretika, hingga menjatuhkan dengan kata-katanya yang udah termasuk merendahkan para chef dan juga nggak menghargai makanannya. Yang padahal dari background dan juga pengalamannya, Code Blue ini belum kompeten untuk bisa menilai makanan dengan cara kayak gitu. Salah satu yang gue lihat kalau ketemu konten kreator yang baru gue tahu adalah attitude-nya, cara pembawaan dan kualitas dari isi kontennya. Dan yang gue lihat dari konten-kontennya Code Blue ini, hampir semua kontennya mancing kontroversi dengan memanfaatkan sisi negatif yang bisa dimasukin di konten-kontennya. Tujuannya apa? Ya jelas views, engagement. Apalagi orang Indonesia tertarik sama hal beginian, hal-hal negatif, drama, kontroversi. Giliran yang berkualitas nggak laku dan malah dihujat. Mau berdalih ini review jujur, review dengan kritik pedas atau keras, ya kalau kalian punya akal kalian bisa bedain lah mana kritik pedas atau tegas sama komplain atau bacot orang yang gak punya etika. Dari pemilihan kata, intonasi, dan juga isi kritiknya aja udah berantakan gak jelas. Tadi gue bilang si Code Blue ini emang gak kompeten dan juga gak punya kapasitas untuk bisa mereview makanan sampai kayak gitu. Tapi banyak beredar info kalau si Code Blue ini chef, punya resto, dan lain-lain. Padahal faktanya Ngata-ngatain F&B karena dia merasa dia tuh chef. Iya. Dia mengaku. Dia mengaku chef. Dia mengaku dia secara chef fakta dan dia bukan chef, adiknya. Bukan, adiknya chef. Wait. Dia ngata-ngatain nama ini semua. I know who you are. I know your background. Jadi nggak usah ya mulut-mulut dan lain-lain. Gue bakal pas di ring dan juga di podcast ini who you are. Ya nggak perlu sampai cari tahu backgroundnya aja, kita udah bisa lihat dan bedain mana amatiran yang cuma banyak bacot kosong sama orang yang udah benar-benar paham dan menguasai ilmu di bidangnya. Kalian pasti tahu pepatah tong kosong nyaring bunyinya, dan contoh dari perumpamaan itu emang beneran ada di dunia nyata. Banyak ada di berbagai hal dan industri. Orang yang baru punya ilmu sedikit merasa udah jago dan lebih hebat dari yang lain. Sedangkan orang yang ilmu dan juga pengalamannya lebih banyak selalu merasa masih kurang, masih ingin terus belajar, dan gak merendahkan orang yang di bawahnya. Contoh-contohnya bisa kalian lihat sendiri dan pasti ada di sekitar kita. Di dunia video editing pun juga ada. Orang yang baru bisa ngedit, rasanya kayak yang udah jago dan udah bikin mahakarya, udah ngerasa pantas untuk ngomentarin hasil karya orang lain. Sementara orang yang udah beneran jago, biasanya mereka diem, mereka nggak perlu koar-koar supaya ngebuktiin kalau dia jago bisa ngedit. Dia cukup bikin hasil karya yang berkualitas, tanpa bicara dan menganggap karyanya sendiri bagus pun, orang-orang yang ngelihat bisa menilai sendiri kualitas karya yang bagus itu kayak gimana. Dan untuk contoh dalam kasus ini, kalian bisa bandingin cara penyampaian reviewnya si Code Blue sama review Chef Yuna dan Chef Renata di Kisah Rasa.
Gila ya, simple ya. Very simple. Cukup dengan daun bawang, batang seledri kayaknya ini juga ada ya. Batang seledri sedikit sama bawang goreng. Kalau secara visual kita lihat itu kurang menggiurkan gitu loh ya. Maksudnya ya udah kayaknya daging berkuah gitu. Tapi once we coba dengan kuahnya kita makan itu enak banget. Jadi benar-benar lezat ya, Dia bukan tipe sop yang kayak ada warna tomat, ada ini kentang, ada ini dihiasi dengan ini. No, bukan hidangan yang festif gitu. Tapi apakah saya suka? Yes gitu. Apakah saya mau beli lagi? Definitely. It's simple dan well. Daging yang mereka pilih kan juga bagian sengkel yang memang terkenal banyak tendons and muscle ya, banyak sinew itu yang kalau dimasak dengan baik. Mereka berdua yang jelas-jelas chef, dikenal banyak orang, dan udah kompeten untuk menilai makanan. Sesuai sama contoh yang udah gue jelasin tadi, orang yang udah lebih profesional, orang yang udah kompeten, pasti juga udah belajar etika yang baik dan benar. Attitude lu baik ketika lu udah belajar etika, walaupun pengetahuan lu pas-pasan, orang bakal nilai diri lu lebih baik dari yang lain. Kalau beralasan si Code Blue ini cara penilaiannya mungkin nyontoh dari juri acara MasterChef, ya jelas beda. Mereka udah kompeten dan acara itu juga udah dikonsep. Salah satu tujuan utamanya kan juga untuk entertain para penonton, bukan untuk menjatuhkan para chef-chef di sana. Di depan kamera mungkin terlihat kasar atau kurang baik, tapi di balik itu para jurinya tetap respect sama semua chef yang udah berpartisipasi. Mereka semua di sini udah punya persetujuan, tanda tangan kontrak dan dibayar. Sementara si Code Blue gak ada izin, gak ada persetujuan, dengan pemahaman yang belum layak, tiba-tiba mereview dengan sikap yang gak pantas dan juga penilaian yang menjatuhkan. Yang ini 5-star Michelin atau fine dining? Dari satu kalimat pembuka aja gue bisa bahas 3 hal sih. Pertama, emangnya Michelin udah ada di Indonesia? 5-star Michelin, setahu gue nih, yang bintang 5 sih hotel ya. Ini smooth banget coklat mousse-nya ya. Lalu dia masih panas banget. Ini mousse panas banget, dalam hati gue bilang, ini ya. Sekarang lu ngaku French fine dining pastry, French pastry chef, tapi lu gak ngerti bedanya souffle sama mousse. Itu gimana menurut lu? Iya. Gue anything you said after that gue gak akan percaya lagi. Berarti lu ngaku gue Indonesian chef nih, ini klepon ternyata putu gitu. Ya kan? Jadi misalkan let's say, oh dia kan yang ngomong chef nih, gue tanya chef di mana? Iya. Chef mana? Kerja di mana? Kerja di mana? Berapa tahun? Dia sebagai komi di mana? Apa segala macam? Lu mesti ada track di situ. Iya dong. Gue berterima kasih sama Gastronusa untuk bikin konten yang meluruskan dan menyampaikan fakta-fakta atau misinformasi dari konten-kontennya Code Blue yang membuktikan kalau dia nggak cukup kompeten untuk mereview makanan lebih dalam. Gue sebagai orang yang gak paham dunia F&B jadi tahu dan belajar. Buat yang gak tahu, Gastronusa ini adalah media seputar dunia kuliner, ilmu gastronomi atau tata boga, kompeten dalam bidangnya, sering kolaborasi dan juga mengundang chef-chef profesional yang udah berpengalaman untuk sharing ilmu seputar dunia F&B. Jadi dari sini gue bisa lihat apa aja kesalahan-kesalahan yang disampaikan sama Code Blue di reviewnya. Gak cuma omongannya aja yang keras atau gak sopan. Karena kontennya yang mengungkap fakta dan kesalahan si Code Blue ini, Gastronusa sampai diblok sama Code Blue di sosial media. Dari sini aja jelas kita bisa lihat mana yang bermasalah. Gue nih, dengan level pengetahuan kayak dia, gue gak akan berani bacot segede itu sih. Ini si anjing-anjing ini tiap hari congornya bacotnya gede banget. Lu kan chef kan, tukang masak kan. Gua kan konsumen, gua punya duit, gua beli. Nah, lu masak-masak aja. Enak nggak enak urusan gua, bener nggak? Apa lu nggak suka gua kritik lu? Nggak usah masak kalau lu nggak suka. Enggak ente berarti dong? Bukan. Oh Gastronusa tahu. Ya Gastronusa yang mereview jujur, ya kan? Ya. Terus dia nggak terima, dia jawabannya seperti itu. Nah, Lu kan chef kan, tukang nah, masak. bukan chef. Padahal Gastronusa itu bukan chef. Iya, Itu adalah iya, platform iya. media F&B, ya kan? Terus dibilang, nah otaknya memang sedikit nggak make sense dia tuh. Nggak bisa nangkep langsung, tidak bisa mencerna dengan baik, terus asal ngomong gitu. Ya kita tahu food reviewer atau food vlogger udah banyak di Indonesia. Sebut aja kayak Next Carlos, Boy Kun, Magdalena, dan lain-lain. Review mereka hampir semuanya enak, hanya sekedar review makanan sebagai infotainment, dan biasanya nggak menilai kekurangan dari makanan atau tempat yang direviewnya. Jarang ngasih kritik dan saran untuk makanan yang direviewnya. Penonton suka-suka aja ketika ngeliat mereka makan dan review makanannya. Para penonton juga jadi dapat info tempat makan yang direviewnya.
Kemudian beberapa food reviewer ada yang mengusung konsep review jujur, honest review, yang mana kekurangan dari makanan atau tempat yang mereka review juga disampaikan ke penonton. Sebenarnya review jujur ini udah bukan lagi unique selling point, udah bukan jadi ciri khas, branding, atau hal yang bisa membedakan dengan food reviewer lainnya. Sebagai reviewer di bidang apapun, entah F&B, teknologi, dan lainnya, kejujuran itu udah jadi kewajiban yang harus kalian tunjukin di review kalian. Karena kalau ada yang dilebih-lebihkan atau gak ngasih tahu kekurangannya, ya kalian berarti gak jujur. Secara gak langsung juga membohongi penonton, followers, dan orang-orang yang udah percaya sama review kalian. Dan satu hal yang harus ditegaskan di sini, review jujur itu bukan menjatuhkan, keduanya beda. Ada yang benar-benar review jujur, fair, netral, bisa menilai dengan baik kelebihan dan juga kekurangannya secara konstruktif, lalu menyampaikannya dengan kata yang sopan, yang bisa diterima penonton dan juga pihak resto yang direview dengan baik. Kemudian ada yang berkedok review jujur, tetapi hal-hal yang disampaikan dan juga cara penyampaian di dalam reviewnya itu menjatuhkan, apalagi dilebih-lebihkan, ditambah hinaan yang merendahkan pihak resto. Gua bakal tunjukin contoh review jujur yang baik dan konstruktif dengan review menjatuhkan atau roasting yang berlindung di balik kata review jujur. Gue di sini ambil contoh dari Jawas Bros sebagai kreator food reviewer yang udah cukup berpengalaman selama bertahun-tahun, yang dikenal juga dengan honest reviewnya atau segmen for food sake-nya. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu Jawas Bros. Buat yang pengen tahu lebih detail tentang mereka, kalian bisa cek video legend YouTubers Jawas Bros di Netoxler. Selain Jawas Bros, di sini gue juga ambil contoh Mamang Kuliner yang juga terkenal dengan review jujur dan konten set foodnya. Keduanya ini memang gak sepopuler food reviewer lainnya, karena konten mereka mengusung konsep review jujur, yang mana kebanyakan orang Indonesia masih belum bisa menerima pendapat atau kritikan orang lain dengan baik. Walaupun gak sebesar food reviewer lain, kualitas produksi mereka berdua ini justru yang paling bagus di antara food reviewer lain yang gue tahu. Gue sebagai orang yang hobi di sinematografi dan videografi, bisa ngelihat mereka ini udah benar-benar paham soal syuting untuk makanan. Yang mereka pelajari bukan cuma angle yang bagus atau slow-mo doang aja, tapi pemilihan lensa, setting kamera, angle, lighting, hingga editingnya semua profesional. Tanpa mengurangi respect untuk yang lain, beberapa food vlogger lain yang lebih besar dan juga lebih populer, kualitas produksinya menurut gue masih di bawah mereka ini. Yang gue lihat dari footage atau beauty shoot makanan yang ditunjukin di setiap video, kualitasnya pas-pasan atau standar biasa aja. Lightingnya pun kadang terlalu kontras satu arah. Dan ya tetap bagus-bagus aja di tahap standar, belum ke tahap yang berkualitas dari segi produksinya. Kalau isi kontennya ya udah cukup bagus pastinya. Untuk ke tahap yang berkualitas saja menurut gua belum, apalagi ke tahap yang kreatif. Contoh kalian bisa lihat video shot di Jawas Bros. Shoot sampai editingnya kreatif dan berkualitas. Sampai-sampai menurut gue ini udah bisa dijadiin iklan sama brandnya. Kalian bakal jarang nemuin konten kreator yang punya production value di tahap ini. Langsung aja kita ke pembahasan review jujur yang baik, yang fair itu kayak gimana. Oke, pertama dari awal mereka di sini udah kasih disclaimer, peringatan tentang kontennya ini. Gue harap orang-orang bisa baca dan paham. Jadi untuk orang yang gak bisa menerima pendapat dari orang lain dengan baik, entah itu pendapat baik atau buruk atau kasarnya ya anti kritik, gak terima dikritik dan gak mendengarkan saran yang disampaikan, ya lebih baik jangan nonton. Mereka juga kasih tahu untuk jangan terpancing atau 100% percaya dengan opini dan review yang disampaikan mereka di kontennya ini. Kemudian sebelum review dan kasih opini pribadi, mereka lihat dulu rata-rata review dari orang lain tentang resto dan makanan yang bakal reviewnya. Jadi review mereka ini gak cuma mengacu dari opini atau pendapat pribadi, tapi juga secara gak langsung untuk membuktikan review-review orang lain yang udah ada sebelumnya di Google atau sosial media. Kemudian kalau Jawas Bros, mereka menilai juga tempat atau lokasi restonya, kayak tempat parkir, lokasi strategis, akses jalan ke tempatnya, dan juga fasilitas-fasilitas di dalam restorannya. Walau untuk sebagian orang ngerasa kalau ini nggak perlu, tapi untuk banyak orang justru jadi terbantu dengan infonya dan bisa jadi feedback yang bagus ke pihak resto untuk diperbaiki lagi ke depannya jika ada kekurangan. Banyak lalat. Itu lumayan banyak lalat ya. Dan banyak lalat hinggap di makanan. Ya, dan ini kebun juga, jadi wajar kalau misalnya banyak serangga, tapi alangkah baiknya kalau misalnya udah tahu di sini ada kebun, di dalam banyakin end repellent, iya, tau nggak sih, lampu warna biru, lampu yang warna biru. Soalnya sayang banget, tempat udah oke banget, cuman ada lalat itu gitu. Kayak biasanya kalau kita sih mungkin masih bisa tolerir, tapi ya, beberapa Sunda punya kemampuan untuk beli alat
alat buat anti serangga itu loh. Kalau nggak minimal lilin lah, lu bagi aja satu gitu, 3 lilin gitu kan. Atau enggak kalau misalnya lebih murah lagi, kipas kasih raffia yang gitu-gitu terus. Atau enggak sedotan merah. Setelah tempat, mereka juga menilai servisnya. Ini salah satu yang paling penting yang orang-orang sering komplain. Pelayanan dan sikap dari para stafnya, waktu makanan diproses, dan lainnya. Baru sampai ke review makanannya. Kalau take away, nggak makan di resto ya, biasanya mereka review packagingnya dulu baru langsung ke makanannya. Di review makanannya, mereka ngelihat penyajian, looks-nya, rasanya, kemudian menilainya dengan baik dan juga ngasih penjelasan yang bisa dipahami penonton dengan baik. Menurut saya serundeng kelapanya agak terlalu manis. Agak terlalu manis. Iya. Serundeng kelapanya. Okay. Tapi saya tahu rasa manisnya itu bukan dari yang lain, tapi dari sisi serundeng kelapa. Karena si kelapanya tuh cukup, kelapa kan dikit aroma aja dikit aja tuh berasa. Nah ini tuh jadinya, padahal mie-nya enak nih chef. Saya suka rasa mie, bumbu di mie-nya cuma ketutupan sama si serundeng kelapanya itu. Oke, nanti kita note perbaiki ya. Jadi goreng agak kering buat tekstur ya chef. Betul. Buat tekstur. Betul sekali. Jadi wanginya tuh wangi ikan banget. Telurnya ada halus-halus, jadi pas lagi dikunyah tuh kayak agak sedikit. Cuma mungkin ada yang suka. Ya. Enggak, tapi kalau serundeng manis kita harus perbaiki, nanti kita cek si serundeng. Berarti ini. Penilaian mereka balance, ada positif ada negatifnya. Karena gak mungkin di sebuah resto semuanya itu buruk. Gak mungkin semua menunya gak enak atau seluruh fasilitas di tempatnya itu bikin gak nyaman. Pasti ada beberapa hal yang baik dari setiap resto. Ada beberapa menunya yang enak. Mereka menyampaikan kritik atau kekurangan dengan intonasi dan juga bahasa yang baik. Kemudian kritiknya langsung diiringi saran sebagai feedback ke pihak resto untuk bisa diimprove atau diperbaiki ke depannya. Kalau mereka nggak suka, ya mereka nggak menghina dan nggak menyalahkan pihak resto. Mereka bisa bilang rasanya kurang atau mungkin kurang cocok secara pribadi. Gak bilang tidak enak, kacau sekali, sama sekali nggak kerasa, pahit, aduh. Mereka juga ngasih solusi atau rekomendasi untuk para penontonnya yang sebagai konsumen ketika mau nyobain ke restoran yang di-reviewnya. Jadi menurut gue ini daripada kalian beli ini, mendingan beli jus jeruk aja. Itu lebih canggih sih sebenarnya kalau untuk yang suka manis. Kalau menurut gue kesini gue bakal beli. Di akhir mereka kasih penilaian rating untuk restonya. Penilaiannya adalah kalkulasi dari beberapa poin-poin tadi. Gue sebenarnya agak setuju nggak setuju sih sama rating angka ini, karena gak ada benchmark, gak ada landasan yang jelas penilaian mereka diukur berdasarkan apa. Ya pastinya dari opini pribadi yang itu subjektif. Dan takutnya penonton malah terdistract sama jumlah final score di akhir. Misal kalau final skornya ratingnya 5 atau 6, penonton pasti udah langsung menyimpulkan kalau resto atau makanan yang di-reviewnya itu kurang. Jadi ya baiknya nggak perlu pakai rating angka untuk menilainya. Tapi di sisi lain, rating angka ini juga berfungsi untuk mengukur seberapa tinggi atau rendahnya nilai yang mereka kasih dari review-reviewnya. Kemudian terakhir, tanpa menjatuhkan image resto yang telah direview, mereka tetap meminta penonton untuk mencobanya sendiri. Itulah namanya review jujur yang konstruktif. Review dengan kritik dan saran yang membangun, bukan cuma review dengan kritik yang menjatuhkan tanpa saran. Mereka yang cara penyampaiannya udah baik aja masih kena banyak cancel atau kritikan dari penonton, apalagi reviewer yang penyampaiannya lebih kacau dari ini. Oke, kemudian kita bahas cara Code Blue mereview. Pertama, alur reviewnya ini berantakan, gak konsisten dan selalu diawali dengan hook yang memancing kontroversi atau 5 star yang ini kacau. 5 star yang ini, restoran viral ini bukan 5 star. Yang ini bukan 5 star. Yang ini bukan 5 star. Yang ini bukan 5 star. Laganya udah kayak yang paling paham, yang paling jago, padahal chef aja bukan dan belum terbukti kompeten di dunia F&B. Beberapa kontennya lebih banyak kebahas atau nunjukin yang buruknya, dan rata-rata cuma bilang Wonton soup, nice, 4 out of 7. Spring roll, nice. Waduh, kacau juga nih coffee shop ya. So, lumayan lah, B aja. Nachos enggak juga, enggak suka gua. Singkongnya juara, gokil. Lobster nori miso. Wah, yang ini maguro. Lihat tuh kerapunya. Ini bumbunya resep banget. Itu saya rasanya mantep banget. enak dan gak enaknya nggak dijelasin lebih detail, alasannya pun kurang jelas. Kalau enak dia bilangnya yang ini arah-arah enak. Oh, ini juga arah-arah ini. Oh, arah-arah. Sayurnya gokil, enak banget. Kalau gak enak, kayak mana yang ini mengecewakan? Tidak enak. Kayak mana? Aduh, kayak mana? Ini aduh kacau. Kayak mana ini? Fishnya juga kacau sekali. Lalu ini crispy nori pahit. Aduh, kacau. Tahu bakso lumayan lah.
Bahasanya jelas menjatuhkan dan penuh hinaan. Inilah pentingnya belajar etika. Gue punya duit, gue customer, gue bisa bayar. Betul lu punya duit, belum tentu lu punya etika. Ya, makanya lu ditendang kan dari toko donat. Karena apa? Lu punya duit, gak bisa ngantri kan tetap kan? Diusir kan? Karena apa? Lu bikin rese, rusuh gitu loh. Orang jam buka masih jam 11, sudahnya jam 9. Go to the shop. Fucking shop. Super terrible service, bad hospitality, and very rude. Do not go to the shop. This shop is very, very wrong for your mental health. This shop is fucked up. Fucking shop, man. Fuck this shop. Hey, fuck you. Hey. Gue cuma mau bilang, jangan sampai kelakuan kalian merugikan orang lain. Kalau ngerugiin diri kalian sendiri ya silahkanlah. Tapi jangan jadi yang lebih parah, yaitu cari keuntungan di atas kerugian orang lain. Sampah ini nggak bisa kemakan sama sekali. Itu men itu jadi yang masak. Gila sebelah pasti sakit hati gitu loh. Orang yang benar-benar mau membangun, kritiknya harus jelas dan bisa kasih saran atau solusinya dengan bahasa dan etika yang sesuai. Itu baru review yang konstruktif. Kalau mau kritik harus bisa kasih saran juga. Beda sama komplain yang cuma bacot doang. Gue bukan menjatuhkan, lu sudah jatuh. Gue bikin kritik itu supaya lu bangun. Begitu gue yang kritik, gue di blok. Jadi maksud gue, kritik demi pembangunan lu tuh lip service doang bro. Kualitas? Jelas ini netizen biasa juga sering record amatiran pakai HP doang kayak gini. Terus voice over pakai HP, editingnya cuma cut sama tambahin subtitle otomatis dan logo doang. Kualitas kayak gini laganya udah kayak yang paling jago. Padahal effortnya kecil banget, gak sebesar omongannya. Kalau alasan, oh ini kan format kontennya lebih pendek dan vertikal, gak bisa dibandingin kualitasnya sama video Dewas Bros tadi yang horizontal dan durasinya lebih lama. Kalau gitu, coba belajar dari sini. Sushi enak yang gue temuin karena pilih destinasi random aja. Namanya Poke Sushi, ini tuh lokasinya di Cinere coy. Pertama yang gue cobain itu adalah salmon sushinya. Menurut gue, ini tuh tekstur nasinya proper, asam cukanya tuh kayak pas aja gitu di lidah gue. Dan salmonnya tuh terasa fresh. Tasnya dikasih slice salmon fresh sama dikasih mayo gitu. Gak nyangka di coffee shop kayak gini ada sop buntut enak. Ya ini tuh Dinas Kopi namanya. Nah yang gue gak sangka, mereka punya sop buntut cuy. Sopnya di-serve dalam keadaan panas-panas, tipikal kuahnya tuh yang ngaldu banget. Dagingnya empuk dan terasa kayak ada paduan cengkeh dan kapulaganya. Dan yang dipermasalahkan dari reviewnya ini juga nggak dibayar, datang komplain-komplain, terus nanti kan pasti F&B, pelaku F&B-nya kena, oh ada apa kok komplain, how can we do better gitu ya. Terus dibilang, oh sorry kalau mau jadi hire saya jadi konsultan. Kalau di take down suruh bayar berapa ratus juta karena utangnya banyak. Justru itu yang DM itu banyak banget, kenyataan banyak banget. Dan juga for a fact kenapa saya tahu, karena salah satu yang dia mau, karena dia cuma mengkritik, gak ngasih saran atau feedback yang jelas ke restorannya. Ada banyak contoh oknum yang dia nge-review, kemudian ketika viral, pihak restorannya atau owner bisnis F&B-nya minta feedback untuk improvement, perbaikan. Kemudian dia malah minta bayaran, minta dia hire untuk jadi konsultan, untuk ngasih feedback dan review kembali. Setelah penjelasan panjang yang udah kita bahas tadi, harusnya kalian udah tahu lah kenapa si Code Blue ini banyak dibenci orang, terutama para chef dan business owner F&B. Konten-konten Code Blue udah berdampak buruk ke dunia F&B, resto-resto di Indonesia, dan image food reviewer. Parahnya lagi, sampai ada orang-orang yang juga jadi food reviewer di TikTok dengan ngikutin gayanya si Code Blue. Intinya, semoga dari sini kalian bisa belajar lah di mana kesalahannya dan kayak gimana yang benernya. Jangan sampai sifat buruk kayak gini diikuti banyak orang. Fokus perbanyak ilmu dan pelajari etika. Belajar juga cara komunikasi dengan baik, dengan bahasa yang baik. Oke, harapan gue ke depannya, semoga dari sini dunia F&B di Indonesia bisa jadi lebih baik. Gak ada lagi yang saling menjatuhkan, apalagi untuk keuntungan pribadi.